besar kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok yang menjelaskan tentang konsep barisan dan deret dan penerapan integral tentu dalam ekonomi dan bisnis. Adapun anggota pada kelompok ini yaitu saya Adam Aditya Sam dengan NPM 6532 50062 dan saya Alfredo Rosafairus dengan NPM 6532500059 dan saya Alfredo Gini Putra dengan NPM 6532 554. Saya Nabila Sabina Islami dengan NPM 653250066. Baik, kami telah memperkenalkan diri dan selanjutnya selamat menyaksikan video kami. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Nah, apakah kalian telah mendengar tentang integral tentu sebelumnya? Apa itu belum? Belum? Oke, integral tentu itu adalah begitu ya? Oke. Nah, tentunya kalau kita ingin tahu suatu hal, kita harus mengetahui definisi dari hal itu. Nah, apa sih integral tentu itu? Ya, dapat dijelaskan bahwasanya integral tentu adalah cara, yaitu adalah cara mencari nilai total dari suatu fungsi dengan batasan atau rentang tertentu. Dari definisi tersebut, apakah kalian sudah bisa memahami atau menggambarkan ilustrasi itu? belum bisa sih bang, belum bisa. Ya benar ya. Kalau dengan hanya kata-kata, tentulah itu tidak bisa ya. Kita harus menggambarkan dengan studi kasus yang nyata. Benar? Benar. Oke. Sebelumnya saya menggambarkan suatu hal untuk memberikan gambaran pada kita semua. Ya. Nih. Jelas ya modelnya? Ya jelas. Anggap saja ini X seperti biasa dan ini adalah sumbu Y. Oke. Nah, saya akan menggambarkan suatu bentuk seperti ini. Nih. Nih. Ada yang tahu nih gambar apa teman-teman? Kurang tahu. Kurang tahu itu apa ya? Saya sendiri pun juga tidak bisa mendefinisikan gambar ini secara utuh. Ya, karena ini adalah gambar tanpa bentuk. Anggap saja ini adalah gunung emas, gunung emas ya. Ya, gunung emas ya. Walaupun tidak seperti gunung, kita beranggap saja. Benar? Oke. Anggap saja gunung emas. Lah, apa hubungan gunung emas ini dengan yang kita bahas yaitu integral tentu? Nah, ini dia pembahasannya. Kita misalkan ingin mencari luas dari bangunan ini. Kalau kita biasanya kan mencari persegi sudah biasa kan? Ada rumusnya. Rumus ketiga ada rumusnya. Nah, kalau ini apakah ada rumusnya? Gimana tuh bang? Tentu saja. Untuk ini gambar seperti ini tidak ada rumus khusus yang tertulis secara mendalam di matematika. Tetapi kita bisa menghitungnya. Bagaimana itu? Nah, disinilah fungsi integral diterapkan, yaitu menggunakan balok-balok seperti ini. Nih, misalnya seperti ini. Ya, nih. Balok lagi seperti ini dan seterusnya ya. Nih. Agak lama nggak apa-apa ya. Kita sambil menggambarkan ini. Nah, ini kan sudah hampir ya menutupi sebagian gambar ini. Tetapi kan masih ada celah nih. Iya. Celah. Nah, bagaimana sih agar menutupi celah ini? Nah, dari sini kita dapat tahu bahwasanya semakin kecil gambar ini, misalkan tambah lagi semakin detail gambar ini, semakin banyak kotak-kotak ini, maka hasil luas yang diinginkan dicari itu semakin detail, semakin akurat. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya menggunakan kotak-kotak atau bangun datar yang sedikit saja, tapi harus memenuhi sampai benar-benar tertutup semuanya agar bisa mendapatkan hasil luas yang diinginkan. Nah, dari sini fungsi integral dapat tercipta, yaitu seperti ini ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, S ini seperti huruf apa? S, ya benar ya, ini seperti huruf S ya. Ya. Ini S. Nah, ini kan S. Ya. S, ini ternyata ada makna tersendiri dari simbol ini. Apa tuh? Ingin tahu ya? Ingin tahu ya? S adalah sum. Kalian tahu lah pasti kan telah belajar Excel. Apa itu sum? Ada yang tahu? Penjumlahan. Benar sekali. Sum itu adalah penjumlahan. Nice. Penjumlahan. Nah, S. Nah, di sini integral itu ada batasan ya. Kan tadi definisinya apa? Dengan batasan atau rentang tertentu. Nah, batasannya apa? Yaitu batasan bawah A. A
apa sih A? A itu ada batasan bawah ya, atau batasan awal. Di sini awalnya apa? A atau 0 ya, karena koordinat pasti titik awalnya adalah 0. Nah, batasan akhir sampai ke sini. Nah, ini adalah B. Nah, ini berapa angkanya ya terserah kita ya. Misalkan kita tentukan angkanya 50. Ya berarti sini 50. Kita bisa simpulkan dengan B. B sama dengan 50 nantinya. Nah, ini integral dengan batas A sampai B. Oh ya. Lalu isinya adalah fungsi X. Nah, fungsi X-nya adalah apa? Yaitu ini tadi adalah suatu entitas atau gambar yang ingin kita cari. Fx namanya. Fx dx ya. Lalu yang benar ada dx. Apa dx? Ada tahu? Ada tahu? Apa tuh dx? Ya, ada adalah delta x. Ini ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari integral tentu ya. Dari sini bisa dipahami ya? Saya Udah? dapat menyimpulkan. Apa tuh? Berarti dapat simpulkan bahwa integral merupakan penjumlahan dari beberapa kotak yang berada di daerah arsiran tertentu. Ya benar, itu adalah salah satu definisi yang bisa kita terapkan. Sebenarnya tidak hanya ini ya, ada banyak lagi. Tetapi kita cukup dengan ini agar bisa memahami lebih lanjut tentang integral tentu ini. Sudah paham ya sampai sini ya? Sudah paham Kak? Oke, kita lanjut lagi tentang perbandingan atau perbedaan integral tentu dan tidak tentu. Oke. Oke, kita hapus dulu ya. Hapus. Nah, kita lanjut tentang integral perbandingan integral tentu dan tidak tentu. Nah, udah paham? Sudah paham nih integral tidak tentu dan tentu? Belum. Belum ya. Mungkin lupa apa kita ingatkan kembali ya. Kalau integral tidak tentu itu kan adalah integral tanpa adanya rentang atau batasan, benar ya. Biasanya rumusnya seperti ini. Integral fx dikali dx. Mencari hasil biasanya fx ditambah plus c apa? Konstanta. Benar, konstanta. Nah, ini adalah rumus di perbandingan rumus di integral Tak tentu. Nah, kalau tentu gimana? Yang tadi integral Ada batas atas, batas bawah. batas bawah, batas atas, lalu Fx dan dx. dx. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana kita mencari hasilnya? Untuk mencari hasilnya yaitu fx dengan batas bawah a sampai b atau sama dengan fungsi dari b ya dikurangi dari fungsi a. Seperti ini. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau kita dapat simpulkan ya, kalau yang tidak tentu ada konstanta. Kalau yang tentu tidak ada konstanta. Kalau tidak ada ini tidak ada konstanta. Nah, di sini juga kita lihat perbedaan kedua. Kalau yang tidak tentu tidak ada namanya Batas atas, batas bawah. ya. Kalau yang tentu adanya Batas. batas bawah dan atas. Seperti itu ya. Seperti yang perbandingannya, sudah paham ya? Sudah paham. Ya. Kalau kita sudah paham, sebaiknya kita ke contoh soal, salah satu contoh soal sederhana di integral tentu. Nih, kita contoh soal sederhana nih. Misalkan integral dengan batas bawahnya misalkan 1, atasnya 2 dari misalkan kita kasih 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 4 misalkan. Ya, dikurangi 4 dx. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, ini sebenarnya caranya sama, hanya ada sedikit perbedaan dengan integral tak tentu. Nah, gimana sih caranya? Seperti biasa, kita mengintegralkan yang ada pada fungsi ini, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 4. Bagaimana caranya? Seperti biasa, di sini kita pada angka awal ada pangkat 2 ditambah 1 benar. Pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu angka ini 3 dibagi dengan pangkatnya, ya benar ya? 3 bagi 3 sama dengan 1. Ya udah 1x atau kita bisa tulis dengan x saja. Nah, 2 tambah 1 di 3 ya? 3. Sip, 3. Lalu ditambah, menyesuaikan ya. Tambah 2x ini sama dengan 1 ya? X pangkat 1. Benar. 1 tambah 1 berapa? 2 bagi 2. Bagi pangkatnya ya itu ya. Apa? Ya, bagi pangkatnya, benar. 2 bagi 2? 1. Ya udah kita tulis lagi x lagi.
X. Tadi kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dua. Oke, 2. Nah, min 4 kita tulis kembali, hanya saja ditambah X. Kenapa tambah X ya? Karena kita seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kita substitusikan, yaitu dari yang batas atas dan batas bawah. Yang pertama kita harus dari batas atasnya dulu, ya kan? Ya. Misalkan 2, X-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 3 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 pangkat 2 dikurangi 4 Kali 2. kali 2. Seperti ini. Lalu nambah 1 kali X pangkat 3 sama dengan 1 1 kali X sama dengan 1 pangkat 3 ya, 1 ya, 1 ditambah. Kak mau tanya Kak, sebenarnya rumusnya ditambah atau dikurang ya? Oh iya, salah. Ini saya dikurang. Terima kasih atas ingatnya. Dikurang ya, dikurang. Benar-benar dikurang. Maaf, manusia ya. Iya. Salah, benar dikurang. Bisa dikurang. X tadi udah. Lalu yang X2 1 dikali X pangkat 2 1 1 ya, 1 kayak biasa udah. Lalu dikurangi 4 kali 1 4 kali 1 ya. 4. Oke, lanjut. Oke, 2 dipangkat 3 8 8, benar. 8 ditambah 4. Aldo sudah aktif. Coba Nabila. 4 ya, oke. Mantap. 4 dikurang ini. Apa? 4 kali 2 berapa? 8. Dikurang ya, dikurang kan? Ya. Ya, benar, dikurang. Nah, ini kan kita kasih dulu ya, biar bisa membedakan. 1 tambah 1 kurang 4. 2 kurang 4 min 2. Oh, min 2 aslinya benar nih. Oke. Kita hasilkan lagi. 8 tambah 4 kurang 8. 4. Oh, 4. Mantap. 4. Kalau seperti ini tandanya berarti jadi plus. Mantap. Lalu plus 2 ya. Berapa hasilnya? 4 tambah 2. 6. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana dari integral tentu. Ya, semoga kalian bisa memahami definisi dan pengertian singkat dari integral tentu. Paham ya? Terima kasih Kak Adam. Yo, what's up guys? Kali ini kita akan masuk ke fakta unik dari integral tentu. Sebenarnya apa sih fakta unik dari integral tentu? Integral tentu ini uniknya itu sebenarnya kita udah pelajarin dari lama banget, dari SD. Nah, tapi konsepnya berbeda atau berbeda nama. Tapi konsepnya sama tapi berbeda nama. Cuman cara pengerjaannya juga beda. Nah, apa sih kesamaan waktu SD kita? Jadi SD itu kita menyebutnya dengan luas arsil. Tapi sekarang kita menyebutnya dengan rumus integral tentu. Integral tentu. Nah, contoh ada sebuah lingkar genjang, jajar genjang. Dengan ini kan berarti 2. Nah, rumus jajar genjang saat SD luas arsilnya adalah 2 sama dengan setengah kali H I kali A plus B. Dimana A plus B ini ya guys. Kan kita diketahui nih ada H-nya sama dengan 2. Nah, A-nya 5 dan B-nya 4. Nah, kita kerjakan aja langsung. Jadi setengah kali 2 kali 5 plus 9. Nah, kali ini 1 otomatis 5 plus 4. Maka hasilnya adalah 9, benar. Nah, lalu gimana cara kita mengerjakan integral tentunya? Nah, di sini ada garis yang lurus ini adalah Y sama dengan setengah X plus 2. Sekarang melewati 2. Itu adalah persamaan dari garis ini. Nah, cara kita mengerjakan integral itu gimana? Pertama kita lihat batas bawah dan batas atasnya. Jadi kan integral itu terdiri dari batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas dan bawahnya adalah 6 dan 4. Ini ya guys ya, batas atas dan batas bawah. Nah, habis itu kita masukkan tuh persamaannya. Y sama dengan setengah X plus 2 dx delta X. Nah, habis itu kita kerjain tuh, kita integralkan persamaan ini seperti ini. Berarti kan kalau diintegralkan kan berarti 1/4
X kuadrat plus 2X. Nah, untuk mengintegralkan integral tersebut kita perlu memasukkan batas atas, mensubstitusi batas atas dan batas bawah adalah persamaan integral yang telah diintegralkan. Berarti kan kita masukkan dan dikurangi 1/4 kali 6 kuadrat plus 2 kali 6 dikurangi dengan 1/4 4 kuadrat plus 2 kali 4. 6 kuadrat sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9 ditambah dengan 2 kali 6 12 berarti sama dengan 12, yaitu sama dengan 21. Terus 4 kuadrat 16 dibagi 4 sama dengan 4 ditambah dengan 8. Tadi kan di sini kita dapatkan 21 dikurangi 12. Hasilnya adalah ya benar 9. Nah, sama juga hasilnya jika kita mencari luas hasil dan integral. Maka aja itu matematika itu mudah, jangan dianggap pusing. Sebenarnya konsep-konsep yang selama ini kita pelajari itu ada dasarnya pada SD waktu dalam materi. Nah, seperti ini. Nah, kita kan sudah dapatkan nih luas hasilnya sama dengan 9. Nah, di integral tentu juga nilainya adalah 9. Jadi sekian fakta unik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, kita lanjutkan materinya yaitu tentang hubungan integral tentu dan penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan fakta unik nih tentang integral tentu. Sekarang hubungannya dengan integral tentu dengan bisnis. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam materinya, alangkah baiknya saya membuat ilustrasi agar kita semua paham dengan hubungan integral tentu dan ekonomi bisnis. Baik. Nah, pastinya kalian sudah mengetahui diagram apa yang akan saya buat, yaitu diagram fungsi permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Nah, seperti kita tahu, kalau fungsi permintaan pasti diagramnya adalah menurun dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya adalah semakin rendah price atau harga, maka permintaan semakin banyak, kuantitinya semakin banyak yang ingin diminta. Seperti itu. Kita tulis dahulu. P FI. Apa sih artinya P? P itu adalah fungsi dari fungsi permintaan. Ya. Permintaan. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut, yaitu garis yang kedua, yang mana menggambarkan dari fungsi penawaran. Nah, gimana sih fungsi penawaran? Fungsi penawaran ini berbanding terbalik dengan fungsi permintaan. Bagaimana sih gambarnya? Seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Ini adalah spidol warna biru. Oke. P juga sama dengan FG. Tapi memiliki makna tersendiri kalau ini adalah fungsi permintaan, sedangkan di sini adalah fungsi penawaran. Oke, fungsi permintaan, fungsi penawaran. Apabila kita lihat secara seksama, di sini ada titik, ya, titik tengah-tengah. Titik potong. Nah, titik potong. Apa sih maksud titik potong ini? Ini adalah equilibrium, ya, equilibrium, equilibrium atau titik tengah atau titik potong antara garis apa ini permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah titiknya. Apabila kita tarik garis tengahnya ke bawah seperti ini, masih terlihat jelas ya? Masih terlihat jelas. Oke. Nah, akan ini menghasilkan kuantiti equilibrium atau kuantitas titik tengah. Lalu apabila kita menarik titik potong ke kiri seperti ini, maka akan menghasilkan apa itu? Price equilibrium, yaitu harga keseimbangan ya.
price equilibrium dan quantity equilibrium seperti ini. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menggambarkan tentang surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, itulah yang mengaitkan antara integral tentu dan dengan prinsip ekonomi bisnis. Salah satunya kita bisa menghitung surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan dalam skema ini? Nah, misalkan nih, pertama kita harus tahu dulu nih definisi dari surplus produsen. Oke, surplus, nggak bisa nih, ganti lagi. Surplus produsen ya. Nah, surplus produsen sendiri itu memiliki makna atau definisi tersendiri, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh penjual karena harga yang ada itu lebih tinggi daripada harga yang penjual ingin menjual barangnya. Tentunya maknanya sedikit rumit. Oke, kita jelaskan dengan satu contoh. Misalkan saya adalah penjual sepatu. Saya berpikir, bahwasanya sepatu itu harganya 50.000 per pieces, ya kan? Nah, sekali tiba di pasar, ternyata harga pasaran sana minimalnya atau biasanya itu sekitar 70.000 per pieces. Oleh karena itu, saya berpikiran yang awalnya hanya menjual 4 sepatu menjadi 6 sepatu. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan di pasar melebihi tinggi dari ekspektasi saya sebagai penjual. Nah, itu adalah contoh dari surplus produsen, ya. Oke, kita memakai dalam sini ya, tadi ya. Tadi berapa? Biasanya 70 nih. Ya, titik equilibriumnya price-nya 70. Nah, ya. Nah, 70 saya biasanya kalau 70 itu bisa menjual 7 sepatu. 7 sepatu. Oke. Nah, awalnya kan seperti ini. Awalnya harganya tadi saya kira 50.000, 50. Maka yang saya jual tadi pengennya hanya 4 seperti itu. Nah, ini adalah area di mana fungsi permintaan diterapkan. Nah, ini dia. Silakan. Nah, ini adalah disebut dengan surplus saat ini penawaran, surplus penawaran dari produsen. Oke. Dari sini dapat kita simpulkan sebuah rumus ya, seperti yang diterapkan di awal, yaitu surplus produsen sama dengan integral ya awal ya, ini apa 0 ya, bawah batas 0 sampai ke atasnya adalah PE, price equilibrium. Salah, bukan ke sini tapi ke sini ya. Kalau untuk ini dari 0 ke QE atau quantity equilibrium. Quantity equilibrium. Buat kurung. Nah, karena kita mencari penawaran, maka kita lihat ini yang atas apa? Price equilibrium ya. Yang bawah baru garis fungsi penawaran. Maka rumusnya adalah price equilibrium dikurangi P delta quantity. Nah, price equilibrium dikurangi dengan dari sini. Dengan sini. Apa? Fungsi penawaran ya, fungsi penawaran. Kita pakai warna hijau. Boleh penghapus ya? Oke, terima kasih. Kita ganti dengan P-nya warna hijau aja. P yaitu fungsi penawaran. Jadi price equilibrium ya, rumusnya adalah surplus produsen sama dengan integral dengan batas 0 sampai quantity equilibrium buka kurung price equilibrium dikurangi fungsi penawaran tutup kurung delta quantity ya, karena ini Q quantity jadi price. Kalau ini X kita X, kalau ini Q maka pakai Q, seperti itu. Nah, setelah kita membahas tentang surplus produsen, kita membahas tentang surplus konsumen ya. Yang biru mana? Sebelah mana biru? Boleh? Konsumen. Oke. Apa sih surplus konsumen?
Surplus konsumen adalah keuntungan yang didapati oleh konsumen karena mendapati harga yang lebih murah daripada harga yang ingin dibeli oleh konsumen. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan saya berpikir bahwasanya satu sepatu harganya 80.000. Ya, satu harganya 80.000. Oleh karena itu ya saya ingin beli sedikit saja karena harganya mahal. Tetapi di sisi lain setelah saya pergi ke pasar ternyata satu sepatu harganya 70.000. Maka saya berharap mendapatkan kuantiti lebih banyak karena harganya lebih murah dari yang saya harapkan. Ya, contoh seperti inilah. Kan titik yang price equilibrium ini 70 ya, 70.000. Saya berpikir kan awalnya 80 di sini, ya kan? Di sini. Otomatis saya hanya berkeinginan membeli ya sedikit sepatu, ya 4 sepatu ini, ya. Harganya 80.000. Setelah dicek di pasar ternyata harganya 70.000. Makanya mungkin saya akan membeli sekitar 7 sepatu karena harganya lebih murah daripada yang saya pikirkan. Dari sini kita bisa mendapati suatu rumus dari perumpamaan ini, yaitu SK, bukan SK PNS ya. SK-nya adalah surplus konsumen. Ya, surplus konsumen integral 0 sampai kuantiti equilibrium. Buka kurung. Nah, sekarang kalau lihat dari garis fungsi permintaan, ini di atas atau di bawah equilibrium? Di atas. Di atas ya. Oke, berarti ini di atas. Fungsi dulu ya. P. Kayak warna biru ini. Biar beda dengan yang produsen. Oke, hitam aja. P. Nah, P. Sebenarnya banyak penyebutan cara rumus, tapi saya menggunakan P aja. P dengan makna fungsi permintaan. Fungsi ini permintaan. Ya, ini fungsi permintaan. Oke. Fungsi permintaan dikurangi price equilibrium. Price equilibrium. Kurung delta quantity. Nah, ini dia. Rumusnya hampir sama, tetapi ada perbedaan sedikit dan ini harus kita perhatikan ya. Jadi ada warning ya, kita harus perhatikan, yaitu dari makna P-nya sendiri. Nah, jika di SP surplus produsen, P yang dimaksud adalah fungsi penawaran. Sedangkan SK di surplus konsumen yang dimaksud P itu adalah fungsi permintaan. Ya. Nah, ini adalah rumus yang mana kita bisa pakai dalam penerapan di bidang ekonomi maupun bisnis. Jadi memang integral untuk ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya, apalagi ekonomi. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tentang pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh teman saya Aldo. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan konsep integral tentu pada ekonomi dan bisnis, khususnya yaitu pada consumer surplus dan produsen surplus, yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Sebelumnya, apa sih surplus konsumen itu dan apa sih surplus produsen? Yang pertama adalah surplus konsumen. Mungkin dari grafik ini bisa mendekat. Nah, mungkin bisa tahu ya gambaran kasatnya itu gimana. Jadi surplus konsumen adalah sisa uang atau kelebihan uang yang dimiliki oleh konsumen dalam membayar harga karena harganya ternyata karena kemampuan yang bisa dibayar oleh konsumen ternyata di atas harga pasar atau harga keseimbangan. Nah, maksudnya gimana? Contohnya, saya akan membeli sepatu. Ekspektasi saya adalah 500.000 karena dan saya juga menyanggupi 500.000 tersebut. Ternyata harga pasar dari sepatu tersebut hanyalah 350.000. Maka surplus konsumennya adalah 150.000. Nah, itu merupakan, jadi dapat disimpulkan bahwa surplus konsumen itu sisa dari uang yang akan dibelanjakan. Dan karena surplus produsen adalah sisa uang yang keuntungan oleh produsen,
dari break even point atau balik modal produsen terhadap harga kausa saat ini. Berarti kita bisa melihat dari sini, bisa mendekat dikit. Nah, di sini kan ada kurva permintaan. Kurva permintaan ini menunjukkan konsumen surplus. Jadi konsumen surplus itu adanya ini loss average yang atas, yaitu dikurangi dengan PE atau QE, dikurangi dengan harga pasar saat ini. Nah, untuk mencari consumer surplus ataupun produsen surplus ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan sumbu Q sebagai batas bawah dan batas atas. Yang kedua menggunakan sumbu P sebagai batas bawah dan batas atas. Berikut adalah rumusnya. Hitunglah surplus konsumen dengan fungsi permintaan dengan Q sama dengan 40 min 2P dan tingkat harga pasar yaitu 10. Nah, di sini kita akan menggunakan dua cara dalam menghitung surplus konsumen ini, yaitu dengan cara pertama dulu ya guys ya, pelan-pelan dulu menggunakan sumbu Q sebagai batas bawah dan batas atas. Yuk langsung. Pertama kita tentukan dulu titik, lebih mudahnya kita gambar kurvanya dulu guys untuk lebih mudahnya. Nah, gimana sih cara menemukan titik? Kita masukkan saja salah satunya. Kan di sini Q sama dengan 40 min 2P. Jika P-nya 0, pertama kita gambar dulu Q berarti sama dengan 40 min 2P dan P sama dengan 20 min 0,5 Q. Nah, kita masukkan satu-satu. P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Yang pertama P-nya Q dulu ya. Q berarti 40 min 2 dikali dengan 0. Berarti kan dapat 40. Ini titik pertama. Nah, untuk titik kedua fungsi P-nya kita masukkan Q sama dengan 0. 20 min 0,5 Q atau 0 kali 0. Berarti kan P-nya didapatkan 20. Langsung saja kita gambar fungsi permintaan ini. Ini merupakan Q dan P. Untuk titik pertama yaitu untuk titik price ada di angka 20. Untuk titik kedua yaitu di kuantitas di 40. Nah, fungsi permintaan kan semakin tinggi harga semakin turun ya permintaannya. Jadi seperti ini. Semakin tinggi harga semakin turun. Nggak lurus. Bentar, kita lurusin dulu guys. Mana penghapusnya? Nah, terus. Nah, ini merupakan garis dari fungsi tadi. Nah, terus kita cari lagi tuh price equilibrium dan kuantitas equilibriumnya atau harga pasarnya. Kan tadi sudah diketahui harga pasarnya merupakan 10. Jadi di sini adalah misal di sini adalah 10. Maka Q-nya berapa? Kita masukkan saja ke fungsinya. Q sama dengan 40 min 2 dikali harga pasar yaitu 10. Berarti kan kita dapatkan Q sama dengan 20. Nah, di sini ya. Di sini. Sini 20. Nah, ini harusnya titik equilibrium ini menyentuh. Jadi gambar garisnya diralat di gambar di terakhir. Kita perlu menentukan equilibriumnya dulu. Nah, berarti kan gini. Ini anggaplah garis lurus. Nah, ini menentukan titik equilibrium BI, IE. Nah, surplus dari konsumen itu yang mana sih? Surplus dari konsumen itu adalah yang ini, yang di atas harga rata-rata. Karena kemampuan konsumen untuk membeli itu di atas harga barang. Seperti contohnya tadi yang 500.000 itu ternyata di atas harga pasarnya 320. Jadi kita langsung saja cari menggunakan rumus pertama yaitu surplus konsumen sama dengan integral batas bawahnya 0 dan batas atasnya menggunakan Q
QE atau kuantitas ekuilibrium. Berarti di sini adalah 20. Nah, kita langsung saja masukkan fungsinya karena di rumus tadi adalah menggunakan fungsi permintaan yang Q, yang persamaan P terhadap Q. Jadi kita masukkan berapa tadi? Ini 20 min setengah Q. Nah, dan karena surplus konsumen hanya yang bagian ini saja, ini zoom. Ini, sedangkan ini adalah peta dari equilibrium, maka harus dikurangin tuh kan, karena jika kita mencari ininya saja itu harga yang dikeluarkan konsumen, makanya harus dikurangi dengan titik equilibrium itu, luas arsiran equilibrium dengan PE kali IE. Nah, caranya gimana? Kita integralkan aja nih. Ini dikali ya guys ya. Ini ya. Kita integralkan. Berarti kan kalau min setengah Q berarti kan 0 20 Q min seperempat Q kuadrat. Nah, ini adalah lanjut. Kan karena ini ada dua batas, jadi kita dikurangi dulu ya, 20 kurangi 0 dulu ya. Tadi adalah 20 Q min seperempat Q kuadrat. Nah, kita masukkan saja batas atas dikurangi dengan batas bawah. Berarti 20 kali 20 dikurangi seperempat 20 kuadrat, dan yang dikurangi dengan 20 dikali 0 dikurangi seperempat kali Q kuadrat kali 0 kuadrat. Nah, karena ini merupakan 0, jadi kita perlu menghitung yang ini aja. 20 dikali 20 400. 400 dikali dengan dikurangi seperempat, 20 400 sebagai 4 100, berarti 300 ya yang kita dapatkan. Nah, ini merupakan surplus konsumen yang menggunakan cara pertama. Nah, salah guys, itu belum surplus konsumen karena kita belum mengurangi dengan PE dikali GI ya. Jadi 300 ini dikurangi dengan harga pasar, price dikali kuantitas pasar. Tadi dikurangi dengan 10 dikali 20 atau 200, kan ini kan 200 ya, berarti surplus konsumen sama dengan 100. Nah, ini merupakan surplus konsumen seperti itu. Itu untuk cara pertama. Dan cara kedua yaitu menggunakan sumbu price atau P sebagai batas atas dan batas bawah. Nah, di sini berarti kita hanya mencari luas arsipnya saja. Berarti sumbu bawahnya 10 dan sumbu atasnya 20. Dan menggunakan fungsi permintaan yang fungsi Q. Jadi ya, fungsi Q. Jadi P sama dengan FQ. Q sama dengan FP. Langsung saja caranya yaitu pertama kali kita tentukan dulu batas bawah dan batas atas. Nah, yang dihasilkan sudah ketahuan nih, batas bawahnya merupakan PE atau harga pasar equilibrium, harga tingkat pasar yaitu 10, dan harga batas atasnya itu yaitu yang tadi, yang harga jika Q-nya 0, harga maksimum di 20. Nah, kita menggunakan rumus P karena di rumus tadi kan sudah jelaskan kalau cara dua itu menggunakan rumus fungsi P. Jadi I sama dengan 40 min 2P. Apa fokus? PX PP. Ini tadi. Nah, kita anukan dulu ya, kita integralkan dulu isinya seperti tadi pada umumnya. Jadi 40 min 2P balikan 40I 40P min P kuadrat
jika diintegralkan hasilnya adalah itu. Nah, karena integral berarti otomatis dikurangi atau pada atas dikurangi batas bawah, yaitu 40p min p kuadrat juga. Langsung saja kita masukkan 40 yang kedua, 40 kali 20 dikurangi dengan 20 kuadrat dikurangi dengan 40 kali 10 dikurangi 10 kuadrat. Kemudian 40 kali 20 hasilnya 800 ya. 800 dikurangi 400. Nah, yang ini yang sebelah kanan 400 dikurangi 100. Nah, berarti kan di sini kita dapat angka 400 dikurangi 300. Nah, hasilnya adalah sama, yaitu 100. Jadi 10 konsumen itu ini. Seperti dengan cara pertama hasilnya sama, yaitu 100. Sudah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita bebas ya menggunakan cara pertama atau cara kedua. Jika cara pertama menggunakan batas bawah itu menggunakan sumbu Q dari Q-nya 0 sampai ke Q kuantitas equilibrium atau QE. Jika menggunakan sumbu bawah atasnya itu P, maka sumbu bawahnya P equilibrium dan sumbu atasnya itu P maksimum yang ada dari fungsinya, dari persamaannya, seperti itu. Terus soal kedua, produsen. Apakah contoh soal produsen bisa dilihatkan? Jadi hitunglah surplus produsen dengan fungsi penawaran P sama dengan setengah Q plus 3 dan tingkat harga keseimbangan yaitu PE sama dengan 10. Nah, caranya gimana? Pertama, kita tentukan dulu P sama dengan berapa dan Q sama dengan berapa dari persamaan yang ada. Seperti ini. Dapatkan P sama dengan 0,5 Q plus 3 dan Q sama dengan min 6 plus 2P. Lalu substitusikan 0 pada setiap fungsi, pada setiap persamaan untuk menentukan satu titik. Jadi jika P sama dengan 0 maka didapatkan Q sama dengan min 6. Jika Q sama dengan 0 maka P sama dengan 3. Gunanya apa? Untuk menentukan garis dari kurva yang akan kita gambar. Lalu tentukan juga titik equilibrium dari persamaan yang ada. Kan tadi kan sudah diketahui PE sama dengan 10. Nah, substitusikan 10 ini ke dalam salah satu fungsi yaitu Q sama dengan min 6 plus 2 kali 10 dan didapatkan dengan kuantitas equilibrium sama dengan 14. Kalau selanjutnya gambar kurva. Kan tadi sudah diketahui kalau titik pertama yaitu Q ada di min 6. Ini kita kan tadi sudah tahu kalau salah satu titik yaitu P awal itu 3. Nah, anggaplah 3 di sini ya. Dan P equilibrium adalah 10 ya. Nah, selanjutnya Q equilibrium adalah 14. Nah, kita kan tadi ini merupakan ini adalah T equilibrium antara 10 dan 14. Nah, mana surplus produsennya? Jika kita tarik garis dari titik equilibrium di sini ke angka 3. Nah, ini merupakan surplus produsen. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita pertama gunakan rumus. Kita akan menjawab dengan menggunakan dua rumus. Yaitu rumus pertama menggunakan Q sebagai batas atas dan batas bawah, dan yang kedua menggunakan P sebagai batas atas dan batas bawah. Nah, kan kita tahu di sini kalau surplus produsen itu ada di bawah atau di bagian dari equilibrium. Maka dari itu rumusnya adalah, jadi untuk mencari SP atau surplus produsen itu PE dan dikalikan dengan QE yang dikurangi dengan integral dari batas bawahnya 0. Zoom dikit nggak apa-apa. Atasnya 14 atau QE
Lalu fungsinya itu fungsi yang P sama dengan, yaitu fungsi Q. Mana tadi fungsi Q? Tadi 0,5 Q plus 3. Nah ini dia fungsinya. Nah caranya bagaimana? Bentar ya. Nah PE dari QI kan kita udah tahu tadi 14 dikali dengan 10 dikurangi dengan, ini kan double ya. Jadi kalau kita integralkan itu hasilnya adalah berapa ya diintegralkan itu? Kalau diintegralkan berapa? 1/4 Q ya. 1/4 Q kuadrat plus 3Q. Nah, antara 14 dan 0. Lalu kita masukkan saja, itu 140 dikurangi dengan, bentar, ini karena double kita bedakan aja guys. 1/4 14 kali 14 kuadrat plus 3 kali 14 tutup kurung dikurangi dengan, kurang lagi 1/4 dikalikan atas bawah 0 kuadrat plus 3 kali 0. Nah karena ini 0 jadi tidak bisa dihitung, tidak perlu dihitung. Nah selanjutnya kita dapatkan suatu hasil. Sisa dari hasil dari ini adalah 140 dikurangi dengan 49. Dan lihat hasilnya berapa? SP atau surplus produksi yang diperoleh adalah 91. Nah itu merupakan cara yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang kedua, gimana sih Bang? Cara kedua kan menggunakan P sebagai batas bawah dan atas, dan menggunakan fungsi P, yaitu persamaan Q sama dengan FP. Oke, kita hapus saja ya. Nah, cara yang kedua kita akan menggunakan P, sumbu P yaitu price sebagai batas bawah dan batas atas. Langsung saja kita tulis. Kan rumusnya batas bawahnya kan, coba lihat di sini. Kan ada 3 sebagai batas bawah dan 10 sebagai batas atasnya. 10 ini kan PE dan ini P biasa. Nah, langsung kita tuliskan tadi set 3 dan 10. Nah, kita gunakan fungsi mana ya? Enaknya ya. Fungsi Q, persamaan Q dengan fungsi P. Jadi Q sama dengan F dalam kurung P. Jadi min 6 plus 2P. Tidaknya agak error. Gimana ya ini? DP, jangan lupa namakan DP. Nah kita langsung saja integralkan, yaitu berarti kan min 6P plus berapa ya kalau diintegral saya? P kuadrat ya, jadi P kuadrat aja. Kok ini masih jauh? Plus P kuadrat, karena jika diturunkan berarti kan 2P min 6 ya sama. Nah dari sini kan ada batas 3 dan 10. Jadi min 6 dikali 10 plus 10 kuadrat dikurangi dengan min 6 dikali 3 tambah 3 kuadrat. Dan hasilnya adalah pause. Nah hasilnya adalah, kan ini setelah dioperasikan ternyata ketemu tuh hasilnya 40. Dan dikurangi, dan ini setelah dioperasikan hasilnya adalah min 9. Nah berarti ditambahkan berapa? Berarti 49. Ini adalah 10%. Kan sama bukan cara pertama cara kedua? Nah kan tadi kita membahas contoh soal dengan tingkat keseimbangan pasar yang diketahui. Nah bagaimana kalau tingkat keseimbangannya diketahui? Langsung saja kita kerjakan soalnya. Zoom. Nah kan di sini diketahui suatu fungsi persamaan supply atau penawaran dan demand atau permintaan dengan Q sama dengan min 30 plus 5P itu adalah persamaan dari penawaran, dan Q sama dengan 40 min 4P adalah persamaan dari permintaan. Nah soalnya apa? Tentukan harga keseimbangan dan tentukan surplus konsumen dan produsen sekaligus.
Nah, langsung saja kita tentukan dulu harga keseimbangan. Caranya yaitu dengan S dengan D. Dari ini kita samakan persamaannya penawaran dan permintaan. Jadi min 30 plus 5P sama dengan 60 min 4P. Kalau kita pindah-pindah 9P sama dengan 90, P sama dengan 10. Nah, P sama dengan 10 merupakan titik equilibrium dari PE. Nah, jika P-nya 10, maka QI-nya berapa? Substitusikan ke salah satu persamaan yang ada, bisa ke supply. Tadi kan Q sama dengan min 30 plus 5 kali 10 ya, PE-nya. Nah, QE didapatkan berarti 20. Ini merupakan tingkat keseimbangan dari harga dan kuantitas. Lalu tentukan surplus produsen dan konsumen. Pertama kita gambar dulu kurvanya seperti biasa. Kita substitusikan 0 ke dalam kalkulus permintaan. Bisa permintaan supply atau penawaran. Berarti produsen, kita nyari produsen dulu ya. Surplus produsen. Kan berarti Q sama dengan min 30 plus 5P. Berarti P sama dengan 6 plus 0,2 Q. Nah, substitusikan 0 ke dalam ini agar menemukan suatu titik produsen. Jadi jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 30. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6. Nah, kita udah tahu titik nih. Kita coba gambar kurvanya produsen. Titik pertama P-nya ada di 0 dan Q-nya ada di min 30 sama P ada di 6 ya. Mana tadi? Kita tulis dulu PE dan QI-nya. Misal equilibriumnya kan di sini 10, QI-nya 20, berarti kemungkinan di sinilah. Nah, di sini berarti titik temu PE, QE. Selanjutnya titik surplus produsen. Kan di sini diketahui apply. Nah, ini merupakan persegi dari equilibrium. Nah, terus penawaran kan melewati Y sama dengan 6. Berarti kita masukkan saja 6 di sini. Jadi garis dari penawaran adalah seperti ini. Nah, dan surplus produsen adalah ini. Untuk mencarinya seperti yang awal tadi, kita menggunakan cara kedua agar lebih mudah saja. Jadi batas bawahnya adalah 6, batas atasnya adalah 10. 10 nih. Jadi kita akan menggunakan cara pertama, cara kedua agar lebih singkat. Jadi kan ini kita tahu tadi P sama dengan Q sama dengan min 30 min plus 5P. Jadi langsung saja kita tulis min 30 plus 5P. DP terhadap P. Nah, kita integralkan dulu dalamnya, berarti kan didapatkan min 30P plus P kuadrat 2 kali 1 per 2 berarti 1,2. 2,5 ini berarti 25 per 10. 2,5P. Nah, sudah kita dapat 2,5P. Kita operasikan saja. Nah, batasnya adalah antara 10 dan 6. Langsung saja. Min 30 dikalikan dengan 10. Dikalikan dengan 10 ditambah 2,5 dikalikan dengan 10 juga. Dikalikan dengan 10 kuadrat. Yang dikurangi dengan min 30 dikalikan dengan 6 ditambah 2,5 dikalikan dengan
6 kuadrat. Bisa di zoom mungkin. Sehingga didapatkan suatu hasil min 30 kali 10 kan min 300 ya, min 300 terus plus 2,5 kali 100 kuadrat 10 100 kali 25 plus 250 ya. Jadi kita dapatkan hasil min 50 dikurangi dengan ini soal ini. Nah kan ini kan tadi dilibatkan seperti ini. Nah dikurangi dengan hasil dari ini semua adalah 90 karena ini min 180 tambah 90 jadi kan min 90. Tadi dapatkan min 50 dikurangi dengan min 90. Jadi kan ini kalau ini di sini berarti kita tambah dan didapatkan surplus dari produsen yaitu 40. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari surplus konsumen. Jadi tentang surplus konsumen menggunakan cara kedua agar lebih mudah dan kita kan sudah tahu QE dan BE-nya. Nah, kita coba substitusikan 0 ke dalam rumus permintaan surplus konsumen. Yaitu Q sama dengan 60 min 4P. Nah, 60 min 4P. Berarti P kan sama dengan berapa? P. Wow. Jadi kan kita dapatkan P sama dengan 15 min seperempat Q. Nah, lalu kita substitusikan 0. Jika Q sama dengan 0, maka P nya sama dengan 15. Jika P nya sama dengan 0, maka Q nya sama dengan berapa tadi? Q nya sama dengan 60. Nah, kita gambar kurvanya terlebih dahulu. Tadi adik-adik. Anggaplah 60. Nah, berarti di sini kan 15. Di sini 10. Terus titik equilibrium yang Q itu 20. Nah, di sini. Nah, kita hubung-hubungkan garis-garis ini ya, teman-teman. Set titik. Jadi garisnya akan melewati ini, set mencapai ini 60. Nah, dari sini yang merupakan hapus. Dan yang merupakan surplus konsumen adalah kan ini kan tadi PE ya, dan ini adalah QE. Sedangkan surplus konsumen itu selalu di atas dari tingkat pasar. Jadi ini adalah surplus konsumen. Cara menghitungnya langsung saja kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan sumbu P sebagai batas atas dan bawah. Dengan batas bawah yaitu 10 ke 15 dan rumusnya adalah 60 min 4P. Ya, 60 min 4P. Lalu kita integralkan persamaan ini dulu, yaitu 60P min seperempat. 2 kali berapa hasilnya min 4. Berarti min 2P kuadrat. Wes, kerekam Bang. Ya sudah. Dengan batas atas dan batas bawah yaitu 15 dan 10. Kita masukkan saja teman-teman. 60 berarti kan 60 dikali 15 dikurangi dengan 2 dikali 15 kuadrat. Yang dikurangi dengan batas bawahnya yaitu 60 dikalikan 10 dikurangi 2 dikalikan 10 kuadrat. Dan diberikan suatu hasil. Pas. Sudah mulai? Yes. Nah, dari sini kan kita dapat dari batas atas itu hasilnya adalah 450 dan dikurangi dengan batas bawah 60 kali 100 60 kali 10 600 dikurangi dengan 2 kali 100 yaitu 200, jadi 400. Hasilnya adalah 50.
Jadi surplus konsumen yang didapatkan adalah 50. Itu merupakan contoh soal ketiga, yaitu jika tidak diketahui tingkat harga pasar keseimbangan. Jadi kita harus mencari harga pasar keseimbangan terlebih dahulu, baru mencari keduanya. Terima kasih.